Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok integritas pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendiskusikan mengenai manajemen ASN dan smart ASN terkait best practice dan best practice. Untuk memulai acara pada kali ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Muhammad Syirz Kami dari Kantah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian dipersilakan kepada Mas Cahya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Cahya Samekta Jati, asal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Iza. Perkenalkan, nama saya Anisaul Izar dari Kantah Kabupaten Pasuruan. Baik, kemudian dipersilakan kepada Mbak Alifah. Baik, perkenalkan nama saya Alifah Husnul Khotimah dari Kantah Kabupaten Nganjuk. Ya, baik. Kemudian yang terakhir yaitu Mas Heru. Dipersilakan Mas Heru. Perkenalkan, nama saya Kurnia Heru Pratama, berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita lihat video mengenai best practice dan best practice yang ada di Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dipersilahkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah kantor ATR BPN Kota Jakarta Selatan pada Kamis siang. Penggeledahan dilakukan terkait kasus mafia tanah usai 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Sejumlah aparat Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di kawasan Jagakarsa. Kedatangan penyidik Polda ini untuk menggeledah sejumlah ruang kerja dan mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi yang sebelumnya telah ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi mengatakan, kasus mafia tanah yang tengah diungkap memiliki beragam modus, mulai dari memalsukan sertifikat hingga membobol akun yang tidak bisa sembarang diakses. Sementara itu, Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Selatan, Sigit Santoso mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah, khususnya di Jakarta Selatan. Mulai dari yang paling konvensional, artinya mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya, dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Ada juga lokasi yang sudah bersertifikat, dibuat data pembanding, kemudian diadakan tur. Dan yang paling canggih, ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. Ya, oleh karena rekan-rekan sekalian, ini adalah mafia. Ada perkumpulan kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, merugikan masyarakat banyak, dan pada kasus ini melibatkan antar instansi. Ya, setelah melihat dari tayangan video mengenai best practice dan best practice, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melakukan analisis terhadap video-video tersebut. Untuk video yang pertama mengenai best practice, dipersilahkan kepada Mas Cahya untuk menjelaskan mengenai hal tersebut. Berdasarkan video tersebut, dengan adanya kasus mafia tanah, berdasarkan video yang barusan diputar, menunjukkan adanya pelanggaran manajemen ASN, yakni penyelewengan jabatan dengan membuat sertifikat-sertifikat palsu, keterangan di sertifikat yang melibatkan oknum-oknum pegawai BPN. Dalam kasus tersebut juga terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku,
yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni pegawai ASN tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, karena terjadi pemalsuan sertifikat, pengubahan data-data dalam sertifikat, menggunakan pemutih pakaian dan cotton buds, serta penggunaan warkah-warkah palsu dalam penerbitan sertifikat. Kemudian dikaitkan dengan materi Smart ASN, sebagai ASN perlu meningkatkan kemampuan literasi digital, mengingat dalam kasus tersebut terjadi pembobolan akun yang seharusnya hanya dapat diakses oleh orang yang mempunyai hak. Dalam kasus tersebut, sebagai ASN perlu meningkatkan kompetensi digital skill, digital etik, dan digital safety. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Yusril. Baik, terima kasih atas paparannya Mas Cahya. Mungkin untuk lebih dalamnya kita perlu untuk mengenal lebih dalam, maksud saya mengetahui lebih dalam lagi mengenai best practice yang ada pada Kantah tersebut. Mungkin akan dijabarkan lagi oleh Mbak Iza. Dipersilahkan waktu dan tempat. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanggapi mengenai video bad practice di Kementerian ATR BPN. Berdasarkan video tersebut, dapat kita ketahui bahwa terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat BPN. Tindakan tersebut merupakan penyelewengan terhadap jabatan, dan hal ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu tentang disiplin, karena terdapat pelanggaran disiplin berat terhadap larangan, sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP 94 tahun 2021 yang mengatur tentang pelanggaran disiplin berat, yaitu penyalahgunaan wewenang yang sanksinya diatur dalam pasal 8 ayat 4 PP 94 tahun 2021. Dengan kemungkinan hukuman terberat yaitu pemberhentian. Selain itu, mengenai pemberhentian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN, yaitu pasal 87 ayat 4 terkait pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melakukan kejahatan jabatan dengan hukuman penjara atau kurungan. Sekian tanggapan dari saya. Baik, Mbak Iza, terima kasih atas tanggapan dan analisis terhadap bad practice yang sudah kita lihat tadi. Zaman sekarang zaman serba digital, canggih, nggak perlu keluar rumah secara sekarang masih pandemi COVID-19. Nih, soal aplikasi bukan hanya mesen makanan, bukan hanya ngirim barang ya, ngurus berkas, ngecek sertifikat tanah kita udah sejauh mana prosesnya, bisa pakai aplikasi loh. Beneran ya, namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nih, saya mau udah download. Nah, keren banget. Download aja ya. Kita bisa mencari tentang berkas kita, sertifikat kita, info layanan ada, lokasi bidang, plot bidang, sertifikat hilang, semuanya bisa pakai aplikasi. Jadi nggak ada alasan kamu, apalagi yang sedang ngurus tanah gitu kan ya, nggak perlu datang ke kantor pertanahan setempat. Cukup download, ya unduh aplikasi Sentuh Tanahku. Keren kementerian nih. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Mbak Alifa untuk menjelaskan mengenai analisis terhadap video best practice yang telah kita lihat tadi. Dipersilakan kepada Mbak Alifa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yusril atas kesempatan yang telah diberikan. Dari video yang baru saja diputar tadi, dapat kita lihat dan saksikan bersama bahwa Kementerian ATR BPN telah berupaya mengimplementasikan Smart ASN untuk mengoptimalkan pelayanan dengan melakukan transformasi digital dan literasi digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku sendiri membuat masyarakat bisa dengan mudah melihat informasi terkait syarat-syarat pengurusan pelayanan, simulasi biaya, hingga sejauh mana proses pengurusan berkas itu dilakukan. Hal tersebut tentunya membuat pelayanan di kantor pertanahan akan menjadi lebih transparan
dan kelemahan-kelemahan yang ada akan lebih mudah untuk dikoreksi. Adanya aplikasi Sentuh Tanahku ini juga sejatinya dapat mempermudah pelayanan kantor pertanahan dan masyarakat karena kegiatan terkait sudah terintegrasi dalam sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Mbak Alifa, terima kasih atas pemaparan mengenai analisis video dari best practice. Mungkin untuk lebih dalam kita dapat meminta Mas Heru untuk menjelaskan mengenai analisis oleh Mas Heru mengenai best practice yang ada di video tersebut. Dipersilahkan kepada Mas Heru, tempat dan waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian untuk pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku itu bermula dari surat edaran nomor 13/SE/12 Romawi /2017 tentang pemanfaatan aplikasi layanan pertanahan Sentuh Tanahku yang merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor pertanahan secara elektronik, kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik. Kemudian dalam pelaksanaannya itu dibutuhkan petunjuk teknis atau juknis dalam layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik. Itu di dalam juknis nomor 5/juknis/100.hk.02/8 Romawi /2021 tanggal 9 Agustus 2021. Nah, di mana pada aplikasi Sentuh Tanahku itu tersedia layanan pengecekan sertifikat yang dapat dilakukan oleh PPAT, pemegang hak, kreditur, dan nazir. Kemudian pada aplikasi Sentuh Tanahku ini memiliki bisa dimiliki oleh dua akun pengguna. Yang pertama itu pengguna layanan perorangan, itu layanannya adalah pencarian berkas, plot bidang tanah, pengumuman sertifikat hilang, informasi layanan, pencarian lokasi bidang tanah, dan menu tanya berkas. Kemudian yaitu akun pengguna untuk pengguna layanan non perorangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mas Heru, terima kasih atas pemaparan dari analisis mengenai best practice. Mungkin saya rasa sudah cukup jelas mengenai best practice dan best practice yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya ini. Maka untuk menutup agenda pada hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan yang telah saya buat, yaitu bahwa salah satu fungsi dari ASN melakukan pelayanan publik, maka dengan aplikasi Sentuh Tanahku menjadi suatu upaya Kementerian ATR BPN memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan wujud dari transformasi digital yang dilakukan. Kejadian best practice yang ada di Kantah tersebut merupakan suatu contoh kurangnya pengetahuan manajemen ASN oleh oknum yang terlibat, di mana kita sebagai ASN merupakan pelayan publik yang berintegritas dengan tidak melakukan KKN ataupun pungli. Mungkin sekian dari saya selaku moderator dan teman-teman saya, kami dari kelompok integritas. Salah khilafnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.